seorang pemimpin harus pantas, harus memberikan contoh. Pembantu rumah tangga pun besok juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena kita masih merasa diri kita itu egonya masih tinggi, karena juga masih merasa paling benar. Negara kecil di dalam rumah tangga itu sudah dijadikan contoh yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang jujur misalnya, itu sudah luar biasa nanti. Pemimpin yang baik itulah nanti akan menang dan terpilih. Karena kejujuran ini nanti akan menghasilkan kemakmuran. Ya. Sebuah kantor ini sudah tidak jujur, nanti bawahannya juga akan ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga pendengar di 103.3 FM Sam Radio, hadir kembali podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Klaten. Pada kesempatan kali ini, edisi kali ini bersama saya Putra Firmansyah sebagai moderator dan akan menghadirkan narasumber yang tentunya bersama dengan Yayasan Jamaah Klaten. Hadir di studio Sam Radio ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hartoyo yang merupakan Ketua MUI Kabupaten Klaten dan juga beliau menjabat di Yayasan Jamaah Klaten sebagai Dewan Pembina Yayasan Jamaah Klaten. Ya, pemirsa dan juga pendengar, pada kesempatan kali ini tema menarik akan dibahas oleh beliau, yaitu seputar Rasulullah SAW sebagai teladan utama bagi para pemimpin masa kini dan juga masa depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Kesempatan kali ini sehat. Tetap semangat ya Pak Hartoyo ya. Amin, alhamdulillah ya. Pak Hartoyo, pada kesempatan kali ini tema kita ini sangat menarik sekali, apalagi berkaitan dengan pemimpin. Seorang pemimpin itu tentunya diharapkan oleh masyarakat itu bisa mengayomi, bisa dengan berbagai macam hal bidang apapun, dan untuk kemajuan dan juga kemaslahatan umat ataupun negara suatu masyarakat atau negara tertentu. Nah, tema ini sepertinya pas sekali dengan Bapak Kiai Haji Hartoyo sebagai Ketua MUI, apalagi juga seorang pembina di Yayasan Jamaah Klaten yang akan membahas seputar Rasulullah SAW sebagai teladan utama bagi para pemimpin masa kini dan masa depan. Monggo Pak Hartoyo, dipersilahkan. Ya, mitra Salma yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Mitra Salma yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia, berjumpa lagi dengan Yayasan Jamaah Klaten. Saat ini sudah dikenalkan oleh Kak Firman, ya, kami akan sampaikan beberapa hal yang ada kait hubungannya dengan Rasulullah adalah teladan utama bagi pemimpin masa kini dan masa depan. Memang bertolak dari firman Allah yang tertulis di dalam surat Al-Taubah ayat 128, yakni laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian yakni seorang rasul, yang rasul itu dari kalangan kalian sendiri, sifatnya adalah azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Yang rasul itu memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yakni beliau merasakan prihatin atas penderitaan kaumnya atau penderitaan umatnya, dan beliau memiliki sifat yang belas kasihan terhadap pengikutnya, terhadap umatnya, lebih-lebih terhadap orang-orang mukmin. Di ayat lain juga ada rujukan, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah datang yakni Rasul yang menjadi uswah hasanah untuk kalian sekalian yang mengharapkan rahmat dari Allah dan akan berjumpa di yaumil akhir dengan Allah Ta'ala, dan dia senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka dua ayat ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini memang dijadikan teladan bagi umat yang di situ umat ini mengharapkan akan perjumpaannya dengan Allah, dan dia sangat senang sekali mengingat Allah, berzikir kepada Allah di setiap saat dan setiap kesempatan.
Maka yang dimaksud adalah umat-umatnya yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah umat yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memang dijadikan sebuah figur teladan menjadi pemimpin baik masa kini maupun masa mendatang. Kalau kita tilik di dalam berbagai hadisnya, memang Nabi kita SAW adalah sebuah pemimpin dunia yang memang tiada duanya dan memang benar-benar menjadi teladan bagi semuanya. Karena memang kita diharapkan untuk mencontoh beliau bila mana kita ini menginginkan besok kita berjumpa dengan Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diakui menjadi umatnya, dan umat Nabi SAW besok akan menerima syafaat dari beliau yang insya Allah surga inilah yang sangat diimpikan oleh para umatnya, yang sangat dicintai oleh Nabi kita SAW. Selanjutnya juga kalau disebut semua ini pemimpin karena itu menjadi teladan pemimpin masa kini dan masa depan. Setiap kita ini, kata Nabi, adalah pemimpin. Kullu ra'in, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka menurut level kepemimpinannya, semua ini, kata Nabi, bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya atau apa yang menjadi tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi kalau ada pemimpin level yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas, ya. Misalnya pemimpin di tingkat RT, di tingkat desa, kecamatan, dan berikutnya lantas ke atas, dan juga pemimpin yang misalnya pemimpin rumah tangga, itu adalah juga perlu kepemimpinan dan keteladanan. Termasuk juga seorang kakak memimpin adiknya, ini berarti kakak harus menjadi teladan, bisa dicontoh oleh para adik-adiknya. Seorang kawan juga harus mampu dicontoh oleh kawan-kawannya. Maka kullukum ra'in itu pantas disabdakan oleh Nabi bahwa setiap kita ini dicontoh oleh yang lain. Nah, maka dari itu kita menjadi apapun itu harus menunjukkan kebaikan-kebaikan yang bisa dicontoh oleh orang lain. Lebih-lebih bagi mereka yang sudah berumah tangga, dia memiliki keluarga, beristri dan beranak, artinya memiliki anak-anak. Seorang pemimpin dalam rumah tangga memang harus mampu dicontoh oleh anggota keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Contoh di sini segala hal, yakni baik ibadahnya, lantas akhlaknya, dan juga muamalah ma'anasnya, cara bergaulnya, semuanya akan dicontoh oleh anak-anaknya. Maka seorang pemimpin harus pantas, yakni diteladani. Harus memberikan contoh. Kadang-kadang seorang pemimpin ini menggerakkan yang dipimpin agak kesulitan, karena kadang-kadang tidak ada contoh yang konkret yang harus ditiru oleh yang dipimpin. Maka ini bila mana kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga, tentu semuanya kita harus pantas dicontoh oleh anggota keluarganya. Misalnya ketaatan beribadahnya juga akan dicontoh oleh anggota keluarganya. Akhlaknya juga demikian. Termasuk juga sikap dalam rangka bergaul kepada keluarga dan para tetangga dan para handetolan, itu pun juga ada hal-hal yang perlu diteladani oleh para anak-anaknya. Kalau orang tua ini pantas diteladani oleh anak-anaknya, anak-anaknya pun akan jadi anak-anak yang baik. Betul. Kalau orang tuanya taat beribadah, nanti anaknya juga meniru orang tuanya, dia akan taat juga melakukan ibadah. Kalau orang tuanya jujur, tentu saja itulah sudah menorehkan sebuah keteladanan bahwa orang tuanya jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu misalnya. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya itu adalah sebuah keteladanan yang sangat ampuh sekali, ya, tanpa dia gembor-gembor, tapi langkahnya sudah dilihat dan dipelajari oleh anak-anak dan istrinya, maka mereka akan juga meniru seperti yang telah diberikan contoh oleh
orang tuanya. Apalagi dia menjadi seorang guru yang memiliki murid-murid ya. Seorang guru pun harus pantas dicontoh oleh murid-muridnya. Nah, ini juga pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memberikan nasihat-nasihat kepada istri-istrinya dan juga termasuk kepada anaknya tercinta, putrinya tercinta Siti Fatimah Az-Zahra. Ini banyak diberikan nasihat-nasihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita semua pun harus begitu. Kalau kita ini tidak pernah memberikan nasihat ya kepada anggota keluarga kita atau kepada tetangga kita atau kepada teman kita, barang siapa yang memberikan nasihat kebaikan, ya, lantas kebaikan itu diamalkan oleh yang diberi nasihat, itu keuntungannya adalah pemberi nasihat tadi ikut memiliki pahala ya, atas pengamalan nasihat yang diamalkan oleh yang diberi nasihat tadi. Jadi man da'a ila hudan lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Ya. Barang siapa yang memiliki nasihat atau anjuran kebaikan, yakni menunjukkan hidayah atau menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka diamalkan oleh seorang tersebut, pemberi nasihat tersebut ikut memiliki pahala setara dengan yang mengamalkannya. Betul. Inilah sangat luar biasa. Maka kita pun juga harus melanjutkan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Kita pun besok juga akan memberi nasihat kepada orang lain. Termasuk kalau kita besok berkeluarga, jangan lupa keluarga kita harus senantiasa diberi nasihat yang baik-baik. Begitu pula kita punya teman-teman kita, kalau kadang dia berbuat yang tidak baik harus kita ingatkan. Dan harus kita berikan nasihat-nasihat yang baik agar dia tidak melanjutkan perilaku-perilaku yang tercela itu. Nah, itulah nukilan daripada bahwa Nabi SAW itu adalah teladan utama bagi pemimpin masa kini dan masa depan. Maka kalau setiap kita pemimpin, sudah barang tentu kita ini menjadi seorang ketika kita hidup di dunia ini. Menjadi orang biasa pun itu pemimpin, karena akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga pun besok juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas juga harta-harta majikannya dan seterusnya. Inilah hal-hal sepintas tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai teladan utama bagi pemimpin masa kini dan masa depan. Itulah Kak Firman sepintas untuk mukadimah dalam rangka nukilan daripada bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah contoh teladan yang luar biasa yang harus diteladani, karena limangkana yarjullaha yaumal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan berjumpa Allah di hari akhir dan dia senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Begitu Kakak Firman. Baik, pemirsa dan juga pendengar, tentunya sudah sangat jelas sekali apa yang dijelaskan oleh beliau, bagaimanakah nukilan-nukilan ataupun bahkan semuanya sudah tertera dalam Quran surat ya, ataupun hadis-hadis yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kepemimpinan itu memang pada intinya adalah tumbuh dari dalam jiwa kita sendiri ya, Pak Hartoyo, seperti itu ya. Nah, Pak Kiai Haji Hartoyo, seperti apakah ketika seorang ini dalam diri kita pribadi terlebih dahulu untuk membuktikan atau menumbuhkan rasa kepemimpinan tersebut? Karena tanpa kita sadari ternyata kita tuh sebenarnya punya jiwa kepemimpinan, tapi ternyata tidak mau diimplementasikan karena kita masih merasa diri kita itu egonya masih tinggi, kadang juga masih merasa paling benar. Nah, seperti itu apakah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau seperti apa, Pak Hartoyo? Iya, sebuah contoh ya di dalam sebuah rumah tangga, karena Nabi pun juga berumah tangga. Betul. Ya, pada satu saat itu satu pagi hari biasanya ada makanan dan minuman, tapi pada saat pagi itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah, ya. Lantas istrinya yang namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya, nggak ada makanan pagi ini ya Aisyah? Lantas beliau menjawab, ya Rasulullah, mohon maaf pada pagi ini memang kebetulan tidak ada makanan, tidak ada minuman, karena memang ya kondisi badan saya sedang tidak enak lah gitu. Nah, dengan jawaban itulah
Apa Rasulullah untuk menjawabnya? Oh, kalau begitu saya akan puasa saja. Artinya apa? Dengan jawaban seperti itu Nabi tidak melontarkan kemarahan, tetapi jalan keluar yang diambil sangat bijak. Betul. Ya, ini tidak memarahinya, tapi dia malah akan melanjutkan pada hari itu beliau akan menjalankan puasa sunnah. Nah, inilah satu contoh bahwa kalau dimarahi bisa saja ya, karena memang biasanya ada minuman dan nggak ada. Lah itu kan dengan dalih-dalih apapun bisa saja dia buat. Tapi kenapa Nabi tidak berdalih? Lah inilah pantas diteladani bagi kita di dalam kehidupan rumah tangga, bahwa kita ini sebenarnya harus berbekal maaf yang banyak, karena memang kita pun kadang-kadang juga ada kelemahan dan kekurangannya. Dan bila mana pemaafan itu kita berikan, selesailah sudah. Jadi tidak terjadi bertengkaran dan lain-lain. Itulah contoh kecil bahwasannya sebenarnya di dalam rumah tangga, negara kecil di dalam rumah tangga itu sudah dijadikan contoh yang sangat luar biasa ketika Nabi juga mengalaminya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di podcast Ukhuwah Yayasan Jaamaji Klaten. Masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiai Hartoyo membahas seputar tema tentang kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di masa kini dan juga masa depan. Banyak sekali yang sudah dijawantakan oleh beliau, bagaimanakah Rasulullah itu memberikan suri teladan mulai dari hal terkecil bahkan sampai lingkup yang luas atau lebih besar. Nah, Bapak Kiai Hartoyo, ini kan kita di masa-masa politik yang seperti saat ini sangat kental sekali ya, dari peralihan pemerintahan yang lama ke yang baru, kemudian apalagi daerah-daerah juga sudah mulai ada mendekati pemilihan pimpinan baru dan sebagainya. Sebelum nanti kita agak sedikit mengulas tentang bagaimanakah pemimpin dalam hal terkecil sudah dicontohkan oleh beliau, ini kita sedikit meluas ke suatu negara. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari kacamata Bapak Kiai Hartoyo ini sendiri seperti apa, Pak? Dari kepemimpinan yang lama ke yang baru ini, apakah pasti banyak kekurangan ya, yang namanya manusia tidak bisa seperti sempurna seperti Rasulullah. Ini apakah memang harus tetap menjadi patokannya? Rasulullah itu boleh nggak sih, Pak, selalu menjadi contoh bagi beliau-beliau seorang pemimpin negara di Indonesia ini? Bagaimana, Pak Hartoyo? Baik, Kak Firman ya. Memang terus terang memang dewasa ini kita akan dihadapkan dengan masa-masa pergantian kepemimpinan kepemimpinan formal, terutama pemilu kada yang sekarang ini ya. Artinya sebentar lagi di daerah-daerah ini akan ada pemilu kada serentak di seluruh Indonesia, yang konon nanti tanggal 27 November inilah akan dilaksanakan pilihan bupati dan wakil bupati, dan ada pilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, ini penting karena memang pemimpin ini menjadi penentu kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan bagi yang dipimpin atau bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Maka memilih pemimpin yang baik ini sangat penting sekali. Maka nanti ketika ada kontestasi pemilihan pemimpin tersebut, ini sudah barang tentu banyak dari calon-calon yang menawarkan agar memilih dia. Nah, maka bagi kita, karena kita memang diwenangkan untuk memilih, maka ini penting sekali. Pilihan kita harus memang pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang adil dan sebagainya. Sudah ditorehkan contoh-contoh dari Nabi kita SAW, bahwa minimal ada karakter-karakter yang menunjang sifat-sifat 4 ya. Misalnya 1 amanah, 2 sidik, 3 tablik, 4 fatonah. Ini perlu juga dipelajari karena memang ini adalah kunci kepemimpinan untuk menjalankan suatu tugas seorang pemimpin, agar nanti di dalam dia menerima amanah kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik, akhirnya bisa memakmurkan daerahnya dan membuat masyarakatnya ini masyarakat yang ayem tentrem dan sebagainya, adil dan makmur. Ini memang bermuara dari karakter sang pemimpin itu sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang jujur misalnya, itu sudah luar biasa nanti.
kejujuran seorang pemimpin itu nanti juga akan ditiru bawahannya. Betul, Dan nanti dampaknya kejujuran itu juga akan membawa kemakmuran karena tidak ada ya ini harta-harta yang disimpangkan. Harta itu selalu harus produktif dan bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat ya. Ya, maka ya tidak gampang kita ini akan memilih pemimpin yang seperti itu karena biasanya ada persaingan-persaingan dengan apa istilahnya pembelian suara lainnya. Kita harus hati-hati. Kita sebagai orang yang beriman itu kita pun harus takut karena Nabi juga sudah memberikan sign bahwasanya ar-rasi wal murtasi finnar walaupun uang 100, 200, 300 dan 400 dan seterusnya misalnya itu kalau kita belanjakan juga dapat apa, tapi kalau kita artinya ini menjual yang murah sesuatu yang berharga ini kan sayang sekali. Jadi karena harga sebuah karakter yang baik ini memang tidak terbelikan oleh uang. Itu akan membawakan kebaikan dan kemakmuran bagi masyarakat banyak. Maka dari itu adalah kita akan diuji masyarakat misalnya di Klaten dan sekitarnya, itu juga saatnya kita akan diuji sejauh mana ya komitmen kita akan memilih seorang pemimpin yang betul-betul amanah dan mereka takut akan penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya itu penyimpangan itu nanti dampaknya akan dirinya yang juga nanti akan meraih akibat dosanya itulah. Nah inilah kalau kita ini memilih pemimpin yang benar-benar imannya kuat, insya Allah saya yakin mereka juga akan berhati-hati. Nah akhirnya pemimpin yang baik itulah nanti akan menang dan terpilih. Tetapi kalau juga masyarakatnya ini karena memang sudah mengabaikan hal-hal yang normatif seperti itulah. Inilah kalau kita dipimpin seorang yang tidak baik itu nanti kan jadinya rusak semuanya. Itu yang tidak kita kehendaki. Pak Harto, mohon maaf sebelumnya. Kalau tadi yang seperti 4 kriteria yang sudah dicontohkan oleh Rasul tadi, yang pertama adalah amanah. Mungkin Pak Harto lebih spesifik, amanah itu dalam seorang pemimpin itu sebenarnya seperti apa saja? Amanah karena kepemimpinan ini amanah karena amanah seorang yang memikul amanah itu memikul tanggung jawab. Kita ingat riwayat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dulu itu karena terpilih secara aklamasi karena memang seorang pemimpin yang baik pada waktu itu, sehingga ketika terpilih pun beliau tidak bersukaria, malah dia bersedih prihatin karena merasa jangan-jangan saya nanti tidak amanah ini, saya ini jadi Amirul Mukminin kan begitu. Nah itulah tanda-tanda pemimpin yang baik seperti itu. Tapi yang terjadi seseorang yang terpilih menjadi pemimpin lantas bersukaria, dia syukurannya lantas masya Allah nangkap kesenian dan macam-macam. Inilah kadang-kadang nanti akan berbeda nanti. Artinya prakteknya di kepemimpinannya berbeda. Terbukti Umar bin Abdul Aziz itu ketika memimpin, dia sangat memikirkan kaum duafa ini tandanya amanah karena memang kalau kekayaan ini digunakan secara tidak benar, ini saya berdosa. Maka ada warga yang miskin pun tidak diperhatikan, itu pun juga saya akan berdosa inilah. Kalau ada pemimpin seperti itu namanya pemimpin yang amanah. Sehingga rakyatnya akan senang tidak ada rakyat yang terlantar, tidak ada rakyat yang istilahnya kesedihan dan lain-lain. Dia akan tertolong karena kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada rakyat banyak. Itu tentang amanah Terus sidik itu karena jujur pemimpin yang jujur ini penting Pak. Karena kejujuran ini nanti akan menghasilkan kemakmuran Tapi kalau kejujuran ini sudah tidak dihiraukan lagi, itu yang terjadi nanti adab, artinya adab itu bencana dan malapetaka. Nah, tapi bagi mereka-mereka yang kadang-kadang ini senang kekayaan yang istilahnya vulgar seperti itu biasanya itu, itulah mereka yang
kadang pada saatnya dia baru dalam keadaan terlena lah ya. Orang yang terlena inilah membahayakan. Maka beruntung bila mana nanti mendapatkan pemimpin yang memang jujur, amanah, dan juga nanti ada sidik dan sidik sidik itu namanya jujur ya. Lantas kejujuran itu nanti juga akan ditiru oleh bawahannya. Betul. Bayangkan kalau kepala sebuah kantor ini sudah tidak jujur, nanti bawahannya juga akan ikut-ikutan. Ini akan rusak ini nanti. Itu tentang sidik ya. Yang ketiga tadi tentang tablik nih Pak. Tablik menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan ya. Misalnya menyampaikan amanah dan menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat dan tugas-tugasnya itu harus diratakan. Kekayaannya atau kemakmurannya harus diratakan, jangan didominasi sendiri. Ini namanya tablik. Di situ dia menyampaikan dan menyampaikan kebenaran ini yang terutama ya. Jadi kalau kebenaran ini memang harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab, nanti juga ke bawah itu rakyat juga akan akan senang, terpelihara dan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Itu tentang zaman sekarang persoalan kejujuran ini, masya Allah mahal harganya ya. Karena seperti itulah. Pemirsa, tentunya Anda juga banyak sekali mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Anda. Bagaimanakah harapan Anda untuk pemimpin Anda di suatu daerah, di suatu kota, di suatu negara yang akan dan yang sudah seperti itu ya. Nah, ini kan mendekati, kita sedikit menyinggung pilkada nih ya Pak Harto ya, nggak masalah karena bagaimana juga kita di kota Klaten ini kan juga akan mendekati pemilihan kepala daerah yang baru. Nah, bagaimanakah masyarakat dihadapkan dengan para kontestasi politik ini dengan berbagai macam janji-janji mereka, kemudian bagaimana Pak cara menyerap dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini untuk agar tetap mantap untuk memilih dan memilah atau seperti apa. Kadang ada yang sudah merasa ini nggak cocok, ya udah saya nggak mau milih aja. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks tidak memilih ini sebenarnya boleh nggak sih Pak ketika dalam suatu politik atau dalam hal-hal yang dikaitkan dengan agama Islam itu seperti apa? Ya, memang tidak semudah itu ya. Kita akan memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan kita. Untuk mewujudkan seperti ini, kita pun harus juga apa artinya gedok tular kepada orang yang paling mengerti. Itu kan biasanya di masyarakat itu dia cerita si A si B itu kebaikannya begini, si C si D itu beginilah. Hal itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat bawah, dan seharusnya para tokoh-tokoh itu juga harus memberikan kesimpulan kesimpulan. Kalau si A itu nanti manfaatnya akan begini, kalau si B itu nanti akan kita merasakan dampaknya begini dan lain-lain. Itulah bagi orang awam ini harus diberi pencerahan. Kalau tidak diberi pencerahan dengan sebaik-baiknya maka nanti ya kadang-kadang asal saja. Lebih-lebih orang awam yang kadang-kadang mengikut-ikutan itu repot ya. Nah, maka harus ada pencerahan dari mereka-mereka yang memiliki kewajiban, artinya menginginkan bahwa negara kita ini harus dipimpin orang-orang yang baik begitu. Karena kalau dipimpin orang yang tidak baik nanti akan rusak, itu harus dipegang gitu Di segmen selanjutnya ini tentunya beliau selaku pembina di Yayasan Jamaah Haji Klaten ini kan tentunya juga sebagai tonggak pemimpin ya Bapak ya. Apalagi Yayasan Jamaah Haji Klaten ini kan punya banyak sekali unit usaha yang berkecimpung dalam berbagai macam bidang seperti Radio Salma, rumah sakit, kemudian yang akan di-launching tentang pendidikan, perbankan. Nah, ini lingkupnya dari Yayasan Jamaah Haji Klaten. Dan juga ternyata memang Yayasan Jamaah Haji Klaten ini juga menjadi tonggak contoh pimpinan untuk berbagai macam ke lini masyarakat, karena bagaimanapun juga ini kan akan menjadi pandangan ke masyarakat luas. Yayasan Jamaah Haji Klaten ini bisa menjadi contoh bahwasanya yang hadir di sana adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memimpin dan memberikan contoh-contoh terbaik. Nah, kalau Pak Harto ini sebagai pembina di Yayasan Jamaah Haji Klaten ini sendiri seperti apa Pak dalam hal ini berkecimpungnya di bidangnya? Ya, baik Kak Firman dan Mitra Salma yang berbahagia, bicara tentang Yayasan Jamaah Haji Klaten, luar biasa ini ya. Pertama, kesan yang ada di Yayasan Jamaah Haji Klaten itu
rukunnya dari berbagai kalangan orang-orang Islam sendiri, walaupun berbeda ormas. Ya, yang dulu memang diperkarasi oleh dua ormas besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Keduanya ini berkolaborasi, lantas ini mendirikan Yayasan Jamaah Haji Klaten yang amal usahanya telah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat luas. Yang awalnya punya rumah sakit satu menjadi besar, lantas ada satelitnya rumah sakit di Cawas, lantas ada rumah sakit di Boyolali, lantas juga punya Bang Al-Mabrur, punya Radio Salma, lantas ini yang mendirikan pondok. Luar biasa ini. Kalau sebuah yayasan itu tidak solid, tidak mungkin akan berkembang sebesar ini. Karena Abu Beja dengan misi yayasan itu adalah yang pertama memelihara kemakmuran haji itu. Yang kedua berbasis ukhuwah lah. Dua ini yang dikembangkan ya. Jadi kalau memelihara kemakmuran haji, karena berangkat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tanda-tanda haji mabrur itu satu diantaranya adalah layinul kalam, yang kedua wa it'amu ta'am ya. Jadi lisannya ini adalah indah sekali, dengan tutur katanya adalah sangat luar biasa. Ya, tutur katanya ini sangat sopan, sangat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkannya. Itu layinul kalam wa it'amu ta'am, dan dia ini lomo lah. Jadi kadang peduli ya. Jadi bermodal dengan peduli ini, ya akhirnya ada gagasan-gagasan mendirikan sebuah amal usaha, yang amal usaha itu nanti dikembangkan ya. Jadi tidak diambil personil, tapi untuk pengembangan ke berikutnya sehingga menjadi sebesar ini. Luar biasa ini. Bagaimana kalau kita nilai berapa triliun sudah, saya nggak tahu ya, tapi sudah sebesar inilah. Ini bermodal daripada yang namanya berbasis ukhuwah, itu memang memelihara persaudaraan antar umat Islam ini harus dipelihara betul. Jangan sampai kita ini istilahnya itu bertengkar dan lain-lain, tapi berkolaborasi ya, bergotong royong, saling memberi menerima sehingga terjadi memiliki amal usaha yang sebesar ini. Ini terbukti. Jadi khalayak masyarakat sudah memberikan penilaian. Tidak mungkin kalau yayasan ini tidak begitu konsen dengan kebenaran, kejujuran dan lain sebagainya yang mencontoh Nabi tadi, tidak mungkin jadi sebesar ini. Dan sekarang kita lihat rumah sakit kita ada pengembangannya, mendirikan gedung baru dan lain-lain. Ini pertanda bahwa kemajuannya sangat pesat sekali. Nah, oleh sebab itulah dengan adanya Yayasan Jamaah Haji Klaten ini, pertama ini yang manfaatnya itu bagi masyarakat Klaten di bidang kesehatan, kedua di bidang dakwah, karena memang dakwah otomatis di sini ada yang ngurusi tentang ini dakwah. Karena memang bagaimana bila mana kita sebagai orang Islam ini harus terus maju terus, bagaimana untuk mengamalkan ajaran Islam ini terus dikembangkan sehingga sambil amal usahanya juga dikembangkan sehingga akan menjadi sebesar ini. Dan ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Di lingkungan rumah sakit ini saja sudah beberapa anggota masyarakat yang dibantu BPJS-nya dan lain-lain. Itu belum ada bantuan rumah rumah sederhana itu luar biasa. Itu sekarang masih dilakukan. Dan lagi sekarang akan dimulai, ini pondok sudah menerima siswa baru yang nanti akan dibina menjadi kader-kader di masa depan yang tangguh, yang Nasrul Wasatiyah ya Pak. Betul ya. Nah, itulah yayasan kita. Tidak kita ceritakan saja, sudah orang-orang khalayak ini sudah melihatnya dengan luar biasa. Nah, hal inilah yang sebenarnya ini dakwah bil hal, artinya kita sendiri tahu sebenarnya
amalan-amalan kebaikan sebagai wujud ya ini pesan-pesan Islam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya sangat luar biasa sekali. Sebenarnya inilah hal-hal yang menyebabkan manusia ini besok dimuliakan oleh Allah di akhirat ya, karena di dunia dia berjihad fisabilillah untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran dan mengembangkan hidup rukun dan damai dan lain sebagainya. Nanti anak turunnya dia akan dilanjutkan sampai kapan inilah menjadi aset pahala bagi kita di masa depan dan di akhirat besok. Ya, Pak Hartoyo, kalau dilihat dari pucuk pimpinan di lingkup Yayasan Jamaah Haji ke pucuk pimpinan di unit usaha masing-masing, ini bagaimana Pak cara membekali beliau-beliau, memberikan koordinasi atau memberikan semacam edukasi agar ini loh unit usaha ini biar tetap solid, tetap berkembang pesat seperti halnya yang sudah tadi Pak Hartoyo sebutkan sudah semakin besar dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak cara menjalin komunikasi pimpinan teratas dan pimpinan yang membawai di unit usaha ini sendiri? Apakah ada semacam pendekatan-pendekatan khusus seperti Rasul yang juga sudah mencontohkan harus diingatkan terus, harus seperti ini. Makanya akhirnya terus berkembang. Ini bagaimana Pak? Ya. Baik Kak Firman ya, memang di yayasan ini sudah tertata rapi organisasinya ya. Betul. Karena memang pengurus, pengawas, pembina ini memang insya Allah dari waktu ke waktu dibina agar menjadi pengurus yang berkualitas, pengawas yang juga bekerja dengan baik, sehingga semuanya ini dikoordinasikan secara tertibnya dan dengan ilmu-ilmu yang memang mereka-mereka yang duduk di depan ini sudah ahlilah di bidangnya. Jadi terbukti bahwa setiap amal usaha yang dilakukan ini mesti berhasil dengan sukses. Itulah tandanya bahwa mereka-mereka ini orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka koordinasi ini penting, ada rapat setiap bulan, ada rapat pembina, rapat pengawas, ada rapat pengurus, dan juga amal usaha. Ini semua dikoordinasikan dengan luar biasa. Jadi semuanya itu tertata dengan rapi. Sehingga tidak ada hal-hal yang terselip, terjungkal dan lain-lain yang akan membuat kesandung di tengah jalan. Tidak ada di sini. Jadi semuanya ditata dengan dimanage dengan luar biasa dan orang-orangnya jujur semua. Jadi kalau seperti ini tidak ada orang yang saling mencurigai, tidak ada. Semua khusnudzon terhadap teman-temannya. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, luar biasa. Terakhir Pak Hartoyo silakan memberikan conclusion atau penutup dengan tema kita Rasulullah SAW sebagai teladan utama bagi para pemimpin masa kini dan masa depan, terkhusus di lingkup kita Yayasan Jamaah Haji Klaten dan juga untuk masyarakat luas. Baik. Silakan. Ya, Mitra Salma yang berbahagia, saya berbahagia sekali ini hadir di studio Salma Radio di Yayasan Jamaah Haji Klaten. Nah, inikah saat yang berbahagia bagi kita semua. Dan secara kebetulan Klaten akan memilih pemimpin formal, ini Bupati dan Wakil Bupati, serta di tingkat provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya berpesan saja, marilah kita bersama-sama untuk menyumbangkan kebaikan apa yang kita miliki lah. Kita punya apalah, kita punya ilmu ya ilmu kita lah, kita sumbangkan. Atau kita punya pendapat-pendapat yang bermanfaat, marilah kita bersama-sama bekerja sama dengan baik. Yang nanti akhirnya akan dari yang kecil itu terkumpul menjadi besar dan menjadi kuat. Nah, maka dari itu dengan adanya amal usaha di Yayasan Jamaah Haji Klaten yang sudah terbukti ini, nah mari kita syukuri agar dan kita ikut menjaga agar amal usaha ini terus langgeng dari turun-temurun yang akhirnya nanti Klaten ini nanti akan menjadi besar masyarakatnya, bisa dibantu diperhatikan sehinggalah kemakmuran itulah akan diwujudkan lewat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten ini. Nah, itulah antara lain, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, kita doakan Yayasan Jamaah Haji Klaten ini dibina dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga dengan baik, mendapat ridho, berkah rahmatnya terlimpah curah sehingga makin maju dan makin bermanfaat, makin maju berkembang sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin ya Rabbal. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Hartoyo.
Baik pemirsa, demikian untuk podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten pada kesempatan kali ini bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hartoyo yang merupakan Ketua MUI Kabupaten Klaten dan juga Dewan Pembina Yayasan Jamaah Haji Klaten. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya Putra Firmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hartoyo. Sama-sama.